warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 student project yang terdiri dari Intan Kurniasari, Maulida Nur Amalia, Lisa Tiara Ramadan, Muhammad Dida Wildan, dan saya sendiri Irma Desti Mustika yang akan mengawali presentasi pada kali ini membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada usia remaja. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan remaja. Pertumbuhan adalah proses perubahan ukuran secara keseluruhan fisik, seperti tinggi badan, tulang, berat badan, dan lainnya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan diawali fase bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Perkembangan adalah suatu proses yang terjadi pada setiap makhluk hidup untuk menuju kedewasaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor genetik, faktor hormon, dan faktor makanan. Yang pertama yaitu faktor genetik. Genetik merupakan faktor hereditas yang diturunkan kepada anak atau keturunannya. Gen mengatur seluruh aktivitas sel, termasuk di dalamnya pertumbuhan dan perkembangan, mulai dari ciri warna kulit maupun dari sisi sifat makhluk hidup tersebut. Yang kedua, faktor hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Meskipun jumlahnya sedikit, hormon memberikan pengaruh nyata dalam pengaturan proses dalam tubuh. Salah satu hormon yang berperan dalam proses perkembangan dan pertumbuhan yaitu adanya hormon tiroksin, yang mana membantu dalam kecepatan pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu, hormon ini mampu memanjangkan tulang rawan saat kita tidur. Yang ketiga yaitu faktor makanan. Dalam proses tumbuh dan kembang, diperlukan makanan guna menyuplai asupan nutrisi ke dalam tubuh, di mana dengan terpenuhnya kebutuhan nutrisi seperti karbohidrat sebagai sumber energi, protein sebagai zat pembangun, dan vitamin atau mineral sebagai zat pengatur yang akan membantu mencegah terjadinya penyakit yang mengakibatkan dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan menjadi kurang normal, yaitu ada yang pertama pada pertumbuhan ada faktor yang terjadi sebelum lahir, yang kedua faktor ketika lahir, yang ketiga faktor yang dialami bayi setelah lahir, dan yang keempat adalah faktor psikologis. Faktor yang terjadi sebelum lahir, misalnya pada saat masa kehamilan, seorang ibu dan janin mengalami kekurangan nutrisi, keracunan, TBC, dan sebagainya. Faktor yang kedua yaitu ketika lahir, salah satunya yaitu pendarahan pada otak bayi intrasisial, hemorrhage, yang dimana disebabkan oleh tekanan dinding rahim sewaktu ia dilahirkan dan oleh efek susunan saraf pusat, karena proses kelahiran bayi dilakukan dengan bantuan Tengier Losing. Faktor yang ketiga yaitu faktor yang dialami bayi setelah lahir, antara lain oleh karena pengalaman traumatik pada kepala bayi. Misalnya, pada kepala bagian dalam terluka karena kepala bayi tersebut atau janin tersebut terpukul atau mengalami serangan sinar matahari dan sebagainya. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor psikologis, yang mana dikarenakan bayi ditinggalkan oleh ibunya, ayahnya, atau kedua orang tuanya. Adapun sebab lain, mungkin saja anak ini dititipkan pada suatu lembaga seperti rumah sakit, rumah yatim piatu, sehingga mereka kurang sekali mendapatkan perawatan jasmaniah dan cinta kasih sayang orang tua. Anak-anak tersebut mengalami kehampaan psikis atau anxiety psikis. Selanjutnya adalah faktor perkembangan. Menurut Speaker, pada tahun 1966, ia mengemukakan dua macam pengertian yang harus dihubungkan dengan perkembangan, yakni ada faktor ortogenik dan faktor filogenik. Yang pertama yakni ortogenik.
Ortogenik adalah sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan sejak terbentuknya individu yang baru dan seterusnya sampai ia menjadi dewasa. Dan faktor yang kedua yakni filogenik, yaitu perkembangan dari asal-usul manusia sampai sekarang ini. Perkembangan adalah perubahan fungsi sepanjang masa hidupnya, menyebabkan perubahan tingkah laku, dan perubahan ini juga tersedia sejak permulaan adanya manusia. Jadi, perkembangan ortogenik mengarahkan ke suatu tujuan khusus sejalan dengan perkembangan evolusi dan mengarah pada kesempurnaan manusia. Berikut video animasi pertumbuhan dan perkembangan. Masa bayi dan balita, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan yang terakhir masa lanjut usia atau lansia. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Pertama ada pertumbuhan fisik. Pertumbuhan meningkat cepat dan mencapai puncak kecepatan. Pada fase remaja awal antara umur 11 sampai 14 tahun, karakteristik seks sekunder mulai tampak, seperti penonjolan payudara pada remaja perempuan, pembesaran testis pada remaja laki-laki, dan pertumbuhan rambut ketiak atau rambut pubis. Karakteristik seks sekunder ini tercapai dengan baik pada tahap remaja pertengahan usia 14-17 tahun dan pada tahap remaja akhir sekitar 17-20 tahun. Struktur dan pertumbuhan reproduktif hampir komplit dan remaja telah matang secara fisik. Yang kedua adalah kemampuan berpikir. Pada tahap awal, remaja mencari-cari nilai dan energi baru serta membandingkan normalitas dengan teman sebaya yang jenis kelaminnya sama. Sedangkan pada remaja tahap akhir, mereka telah mampu memandang masalah secara komprehensif dengan identitas intelektual sudah terbentuk. Yang ketiga ada identitas. Pada tahap awal, ketertarikan terhadap teman sebaya ditunjukkan dengan penerimaan atau penolakan. Remaja mencoba berbagai peran, mengubah citra diri, kecintaan pada diri sendiri meningkat, mempunyai banyak fantasi kehidupan dan idealistis. Stabilitas harga diri dan definisi terhadap citra tubuh serta peran gender hampir menetap pada remaja di tahap akhir. Keempat, ada hubungan dengan orang tua. Keinginan yang kuat untuk tetap bergantung pada orang tua adalah ciri yang dimiliki oleh remaja pada tahap awal. Dalam tahap ini, tidak terjadi konflik utama terhadap kontrol orang tua. Remaja pada tahap pertengahan mengalami konflik utama terhadap kemandirian dan kontrol. Pada tahap ini terjadi dorongan besar untuk emansipasi dan pelepasan diri. Perpisahan emosional dan fisik dari orang tua dapat dilalui dengan sedikit konflik ketika remaja akhir. Yang kelima ada hubungan dengan sebaya. Remaja pada tahap awal dan pertengahan mencari afiliasi dengan teman sebaya untuk menghadapi ketidakstabilan yang diakibatkan oleh perubahan yang cepat. Pertemanan lebih dekat dengan jenis kelamin yang sama, namun mereka mulai mengeksplorasi kemampuan untuk menarik lawan jenis. Mereka berjuang untuk mengambil tempat di dalam kelompok. Standar perilaku dibentuk oleh kelompok sebaya sehingga penerimaan oleh sebaya adalah hal yang sangat penting. Sedangkan pada tahap akhir, kelompok sebaya mulai berkurang dalam hal kepentingan yang berbentuk pertemanan individu. Mereka mulai menguji hubungan antara pria dan wanita terhadap kemungkinan hubungan yang permanen. Nah, sekarang bagian membahas tentang masalah perilaku remaja yang sering ditemui dalam keluarga. Yang pertama, yaitu suasana hati yang mudah berubah. Para orang tua pasti tahu bahwa remaja memiliki suasana hati yang mudah berubah. Ada kalanya mereka merengek tentang betapa tidak adilnya orang tua mereka terhadap mereka atau bahkan melanggar aturan yang ditetapkan dalam keluarga. Remaja usia awal memiliki emosi yang sulit terkontrol lebih besar, tetapi secara bertahap mampu menstabilkan suasana hati mereka. Selama masa remaja, suasana hati remaja mudah
seorang remaja bisa dilihat dari siapa yang ia ajak bergaul. Masalahnya adalah ketika orang tua tahu bahwa anak remajanya bergaul dengan orang yang tidak disukai atau dengan orang-orang yang menurut orang tuanya dapat membawa pengaruh negatif untuk anaknya. Bila memang orang tua tidak menyukai teman anaknya, tidak ada salahnya untuk menyampaikan perasaannya kepada si anak atau kepada temannya. Namun, sebisa mungkin jangan mengatakan hal yang negatif tentang teman si anak. Yang ketiga, sering telat pulang. Masalah perilaku remaja yang satu ini memang sering bikin pusing para orang tua. Orang tua pasti telah menentukan jam main untuk anaknya, kapan si anak harus pulang, dan kapan si anak boleh bergaul dengan teman-temannya. Namun, sayangnya si anak malah melanggar aturan tersebut dan membuat orang tuanya marah. Yang keempat, pendidikan. Masa remaja juga merupakan masa di mana gadis remaja harus terus membuktikan kebenarannya dengan mencetak nilai setinggi mungkin serta meraih prestasi yang membanggakan. Meskipun baik bagi masa depannya nanti, namun jika dipaksakan, maka hal ini akan menciptakan tekanan besar pada anak remaja. Bahkan si anak dapat stres jika tidak dapat mengatasi itu semua. Terkadang, ada orang tua yang memaksakan anaknya harus mendapat peringkat yang tinggi. Jika nilai turun sedikit saja, si anak langsung dimarahi. Ini juga dapat membuat anak menjadi tertekan. Yang kelima yaitu cinta. Aliran hormon yang meningkat secara tiba-tiba di dalam tubuh membuatnya semakin memiliki banyak masalah. Salah satunya mengenai percintaan. Mungkin orang tua saat ini telah menyadari bahwa anak remajanya sudah mulai menyukai lawan jenisnya. Meskipun hal tersebut wajar dirasakan, namun pastikan juga bahwa si anak tidak melakukan hal di luar norma. Selama hanya cinta monyet, maka biarkanlah mereka merasakan indahnya jatuh cinta. Bagaimanapun juga, hubungan percintaan akan sangat berbahaya jika seorang remaja tidak bisa menempatkan diri dengan baik. Melihat realita bahwa banyak remaja yang menghancurkan masa depannya sendiri karena pergaulan bebas. Di sini, peran orang tua sangat penting. Orang tua harus mengawasi anak remajanya agar tidak melewati batasan. Yang selanjutnya ada persahabatan. Nah, pada fase remaja ini, remaja sering membuat setiap hubungan tampak rumit. Bahkan, ikatan pertemanan yang indah sering dibumbui dengan masalah-masalah sepele. Pasalnya, sebagai remaja, anak saat ini sedang mengembangkan keterampilan sosialnya. Selanjutnya, tekanan dari teman sebaya. Tekanan teman sebaya ini memaksa anak remaja untuk berperilaku sesuai dengan peraturan yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Dengan menerapkan peraturan tersebut, maka bukan tidak mungkin jika mereka merasa solid dengan rekan-rekan mereka. Hal ini bahkan membuat mereka melakukan kebiasaan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak mereka minati. Kedua permasalahan tadi berkaitan dengan perkembangan perilaku sosial, moralitas, dan keagamaan. Hal ini disebabkan pada masa remaja, khususnya remaja awal, akan ditandai adanya keinginan yang ambivalen. Di satu sisi adanya keinginan untuk melepaskan ketergantungan dan dapat menentukan pilihannya sendiri. Namun, di sisi lain dia masih membutuhkan orang tua, terutama secara ekonomis. Sejalan dengan pertumbuhan organ reproduksi, hubungan sosial yang dikembangkan pada masa remaja ditandai pula dengan adanya keinginan untuk menjalin hubungan khusus dengan lain jenis. Yang selanjutnya ada harga diri. Nah, anak remaja ini khususnya perempuan memiliki kebiasaan membanding-bandingkan diri mereka, baik dari tubuh hingga penampilan mereka dengan gadis-gadis sebayanya. Hal ini tanpa disadari akan menciptakan tekanan pada diri mereka sendiri. Perubahan tubuh gadis remaja mungkin akan semakin membuatnya ragu pada dirinya sendiri, dan hal tersebut dapat mempengaruhi harga dirinya. Untuk permasalahan tadi berkaitan dengan perkembangan fisik dan motorik. Keadaan fisik pada masa remaja dipandang sebagai suatu hal yang penting. Namun, ketika keadaan fisik tidak sesuai dengan harapan atau ketidaksesuaian antara body image dan self pictures, dapat menimbulkan rasa tidak puas dan kurang percaya diri. Begitu juga perkembangan fisik yang tidak proporsional. Kematangan organ reproduksi pada masa remaja membutuhkan upaya pemuasan, dan jika tidak terbimbing oleh norma-norma dapat menjerumus pada penyimpangan perilaku seksual. Yang selanjutnya, mudah marah. Yang dimana pada masa remaja ini cenderung
cenderung lebih sensitif dan mudah marah karena alasan yang mungkin tidak bisa dimengerti oleh orang tua. Mereka juga menjadi lebih argumentatif dan berbicara lebih banyak. Pahamilah bahwa kemarahan adalah emosional normal yang dialami oleh manusia dan itu sangat umum di kalangan remaja. Permasalahan tadi berkaitan dengan perkembangan kepribadian dan emosional. Nah, apalagi untuk perempuan yang sering ketika mau datang bulan suka marah-marah tanpa sebab, bahkan lebih sensitif untuk mengeluarkan amarahnya. Hal ini biasa disebut dengan PMS. Reaksi-reaksi dan ekspresi emosional yang masih labil dan belum terkendali pada masa remaja dapat berdampak pada kehidupan pribadi maupun sosial. Dia menjadi sering merasa tertekan dan bermuram durja, atau justru dia menjadi orang yang berperilaku agresif. Pertengkaran dan perkelahian seringkali terjadi dari ketidakstabilan emosinya. Dan yang terakhir, bergantung pada alat telekomunikasi. Seiring dengan berkembangnya zaman dan juga alat telekomunikasi yang semakin canggih, justru membuat remaja tidak komunikatif di rumah. Alih-alih jika mengobrol dengan orang tua, para remaja lebih senang untuk chattingan dengan teman-teman sekolahnya daripada dengan orang tuanya. Nah, bagian selanjutnya adalah solusi untuk mengatasi masalah-masalah pada masa remaja. Setiap masalah pasti ada solusinya, tidak terkecuali dengan masalah-masalah yang ada pada remaja. Nah, berikut sudah kami rangkum 10 solusi berdasarkan masalah pada remaja. Yang pertama, suasana hati yang mudah berubah. Orang tua mungkin berpikir bahwa si anak hanya bereaksi berlebihan, tetapi itu justru dapat memicu kesalahpahaman. Alih-alih mengabaikan reaksi tersebut, orang tua seharusnya mencoba untuk berpartisipasi dan mendengarkan apa yang si anak rasakan. Terus yang kedua, ada bergaul dengan orang yang tidak disukai oleh orang tua. Berikan pengertian pada si anak bahwa orang tuanya tidak menyukai teman yang kurang disukainya, dengan memberikan alasan-alasan yang jelas kenapa orang tua tidak menyukai berteman dengan orang yang tidak disuka, dan berikan juga alasan kemungkinan yang terjadi yang bakal menimpa si anak apabila masih bergaul dengan mereka. Nah, terus berikan juga si anak berbicara untuk membela diri dan tanggapannya terhadap ketidaksukaan pada orang tua. Hal yang ketiga, ada sering telat pulang. Untuk masalah ini, mendiskusikan dengan si anak adalah cara yang terbaik. Jangan buat aturan satu arah. Orang tua juga perlu mendengarkan pendapat si anak sebelum si anak keluar rumah. Pastikan ada kesepakatan kapan dia akan pulang tanpa dia menanyakan secara detail apa saja yang dilakukannya. Saat ini, hal ini tetap dianggapnya, maka saatnya orang tua perlu bersikap keras, misalnya tidak mengizinkan keluar di akhir pekan. Jadi perlu ada kesepakatan antara orang tua dan anak, kapan timing buat pulang ketika dia main, kapan dia harus keluar juga gitu. Terus yang ketiga ada yang keempat ada pendidikan. Memberikan pengertian kepada si anak bahwa ia harus belajar dengan baik dan mendapat nilai yang bagus. Namun jelaskan juga padanya bahwa nilai bukanlah satu-satunya cara untuk mengukur kemampuan seseorang. Mendapatkan nilai rendah bukan berarti orang tersebut tidak berpendidikan atau kurang berbakat, karena akan ada hal lain yang bisa membuktikan kemampuan dari setiap orang. Selain itu, orang tua harus memberikan dorongan kepada si anak untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler dan yang disukai. Hal tersebut akan membantunya untuk lebih santai sekaligus dapat membangun lebih banyak fokus dan konsentrasi. Jadi kalau anak dapat nilai rendah, buat para orang tua kita ngasih support dan saran untuk ikut sekolah-sekolah lain gitu. Yang kelima ada cinta. Untuk mengatasi hal yang tidak diinginkan, orang tua dapat mengatakan padanya bahwa cinta itu merupakan hal yang normal dirasakan oleh semua orang. Namun ingatkan dan berikan edukasi pada si anak mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apalagi saat si anak sudah mulai merasakan jatuh cinta dan berpacaran. Terus yang keenam ada persahabatan. Orang tua menjelaskan pada mereka bahwa boleh saja untuk memiliki pendapat yang berbeda dengan teman-teman. Cara terbaik untuk menyelesaikannya adalah dengan mendiskusikan atau memusyawarahkan masalah tersebut dan kemudian melupakannya. Jangan lupa juga untuk tetap memantau pertemanan mereka. Untuk para orang tua, pastikan anak berada di lingkungan yang tepat.
Jangan sampai anak berada di lingkungan yang salah. Terus yang ketujuh ada harga diri. Untuk mengatasi masalah ini, orang tua perlu memastikan bahwa si anak tidak mengidolakan model dan aktris secara berlebihan. Jelaskan dengan sabar padanya bahwa setiap orang itu berbeda. Kita semua memiliki kelebihan dan kita semua itu unik. Dorong mereka untuk menikmati kegiatan favoritnya dan mengasah keterampilannya agar tidak terlalu fokus pada apa yang mereka dambakan. Tekanan dari teman sebaya yang ke-8. Orang tua dapat mengatasi dengan cara menjelaskan pada anak bahwa ia unik dengan caranya sendiri. Ia dapat memilih dan menyukai band tertentu yang mungkin tidak disukai oleh teman-teman sebayanya. Ia juga dapat memilih untuk memiliki pendapat, pandangan, pilihan, hobi, selera, mode, bahkan makan favorit agar membuatnya benar-benar seperti dirinya sendiri. Jadi jelaskan pada si anak untuk menjadi dirinya sendiri. Yang ke-9 ada bergantung pada alat telekomunikasi. Melarang remaja menggunakan alat elektronik sama sekali bukan solusi untuk masalah ini. Solusi yang dapat dilakukan adalah jangan berikan dia uang untuk khususnya beli paket atau pulsa atau kuota. Jadi biarin anak yang nanggung biayanya sendiri gitu. Maka dia bakal bisa mengatasi komunikasi dengan teman-temannya saat di rumah gitu ya. Yang ke-10 ada mudah marah. Ini yang terakhir. Satu-satunya cara untuk menenangkan seorang remaja yang marah adalah bersikap tenang. Jadi kalau misalnya si anak marah, si anak sedang ada masalah, terus kita yang ngegas, salah juga sebagai orang tua. Hindari untuk berteriak keras kepadanya. Pasalnya itu hanya akan membuatnya jadi lebih agresif gitu. Jadi kalau anak ngegas gitu, orang tua ngegas itu malah kacau gitu teman-teman. Terus coba dengarkan apa yang dia ingin katakan dan kemudian ajarkan kepadanya cara yang sehat untuk mengekspresikan kemarahan tersebut. Terima kasih. Itulah video pembelajaran dari kelompok kami tentang pertumbuhan dan perkembangan pada masa remaja. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.